Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pamaosan ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah. Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang kula tresnani. Alhamdulillah, saderengipun sumangga kita sami tansah njuakaken rasa syukur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing kesempatan dalu punika kita taksih pinaringan kekuatan, kesehatan, taufik lan hidayah sehingga bisa kembali menghadiri pengajian di hari Selasa malam Rabu ini. Kita memohon kepada Allah semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membuahkan amal soleh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan umatnya yang setia mengikuti jalan beliau sampai hari akhir kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan membahas kajian fikih. Fikih apa yang akan kita bahas? Itu fikih luqathah. Apa itu fikih luqathah? Fikih barang temuan. Bapak Ibu sering nemu barang boten? Sering nemu apa betul Pak? Kalau kita nemu barang, biasanya ragu-ragu mengambil atau tidak, atau langsung diambil, atau mungkin bahkan ada perasaan takut mau mengambil. Karena kenapa takut? Karena khawatir, ya, khawatir nanti kalau kualat, khawatir nanti apa? Termasuk kepercayaan masyarakat itu nanti kalau diambil akan kualat dan dia akan kehilangan harta bendanya. Apalagi kalau nemu uang di depan rumah Pak, sudah was-was. Ini maksudnya apa ini? Apakah guna-guna, apa sihir? Jadi terkadang seseorang ketika nemu barang
terlebih barangnya itu mungkin kurang apa? Kurang bernilai, ragu-ragu mau ngambil. Tapi kalau barangnya itu barang yang bernilai tinggi, Pak, diambil boleh? Ambil langsung. Eman-eman kalau nggak diambil, kan gitu ya, tanpa berpikir panjang diambil. Ternyata dalam syariat itu diatur secara lengkap. Diatur secara lengkap bagaimana fikih syariat menjelaskan tentang barang temuan. Bagaimana sikap kita ketika menemukan suatu barang. Apakah wajib diambil, ataukah nggak boleh diambil, ataukah sunnah? Nah, yang insya Allah akan kita bahas di kesempatan malam yang berbahagia ini. Yang pertama, sebuah anggapan yang kalau menemu barang di jalan itu sebagian masyarakat menganggap akan tertimpa kesialan, itu namanya adalah khurafat. Karena dalam Islam dibolehkan mengambil barang temuan di jalan. Dan jika nilainya besar, maka wajib diumumkan selama 1 tahun. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Summa 'arifha sanatan, fa in lam ta'rif fastanfitha." Kemudian umumkanlah barang temuan tersebut selama 1 tahun. Dan jika nggak ada yang mengakuinya, maka gunakanlah barang tersebut. Jadi ternyata dalam Islam itu, Pak, kalau nemu barang itu nggak boleh langsung digunakan, nggak boleh langsung dipakai. Jadi kalau nemu uang di jalan itu nggak boleh langsung dijajaki bakso. Wah, ini dapat bakso berapa mangkok ini? Terutama namanya besar. Hadis ini yang menunjukkan apa? Diperintahkan untuk mengumumkan terlebih dahulu. Fa'in ja'a sahibuha fa'arafaha is'ifasaha. Jika datang orang yang mengaku pemilik barang tersebut, lalu ia bisa menyebutkan ciri-cirinya, jumlahnya ya, ala adadaha wa wika'aha, menyebutkan kulitnya, jumlahnya, bungkusnya. Intinya apa? Kalau mengumumkan barang itu jangan langsung rinci, jangan langsung jelas. Nanti kalau langsung rinci jelas ditemukan uang sekian jumlahnya, nanti apa Pak? Akan banyak orang yang mengaku, kan gitu. Beda kalau kita jelaskan ditemukan uang dalam jumlah yang lumayan, atau ditemukan jam tangan. Contoh ketika di masjid itu sering ditemukan apa? Jam tangan ketika wudhu lupa. Nah, ketika ditemukan jam tangan, jangan langsung menyebutkan merek, tapi secara umum dulu. Ditemukan jam tangan di masjid Miftahul Jannah, barang siapa yang merasa kehilangan hendaknya menghubungi takmir masjid. Kemudian ada yang datang mengaku, "Pak, jam tangan saya hilang." Mereknya apa Pak? Nah, dia akhirnya mau ngaku ini mau biar dapat jam. Dia akhirnya ngawur, mereknya Gisok atau apa yang lain.
Akhirnya apa? Oh bukan, itu bukan jam jenengan barangnya benten. Akhirnya gak jadi. Jadi jangan rinci terlebih dahulu. Khawatirnya nanti ada yang mengaku, ya. Fa'atiha iya wa illa fahiyalaka. Dan jika benar itu memang ciri-cirinya benar sesuai dengan yang barang ditemukan tadi, ya maka berikanlah. Jika ternyata nggak ada yang mengakui, setelah diumumkan 1 tahun, maka barang tersebut menjadi milikmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini adalah jika barang tersebut nilainya besar, lumayan. Namun jika nilainya kecil, maka boleh langsung dimiliki dan dimanfaatkan. Contohnya apa Pak? Ukuran besar kecil nilainya itu berdasarkan apa? Berdasarkan uruf kebiasaan masyarakat. Kalau hilang uang segini, pemiliknya nggak akan nyari. Ini sepele. Contoh Pak, nemu uang 5.000 di jalan, boleh diambil badan? Boleh. Diumumkan badan? 5.000 di jalan. Atau nemu mangga di jalan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW menemukan kurma di jalan, lalu beliau mengambilnya dan bersabda, laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Seandainya aku nggak khawatir ini adalah harta sedekah, niscaya aku akan memakannya. Menunjukkan kalau barang sepele yang nilainya tidak seberapa, yang kehilangan, orang kehilangan itu yang nggak akan mencarinya, ya, mengikhlaskan mau barang sepele, maka silahkan diambil dan dimanfaatkan. Apakah harus dimasukkan ke kotak infak Ustaz? Tidak harus. Boleh dia dimanfaatkan. Tapi kalau diinfakkan terus diniatkan yang punya gimana Ustaz? Boleh nggak? Ya boleh saja, monggo ya. Tapi kalau pengen langsung dimanfaatkan, nih monggo. Nemu uang 5.000 di jalan contohnya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dikuatkan lagi dengan hadis yang lain dari Jabir radhiyallahu anhu. Rakhasa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'asa was-sawti wal habli wa ashbahihi yaltaqithu ar-rajulu yantafi. Rasulullah SAW membolehkan kami untuk mengambil ini barang-barang yang remeh seperti tongkat. Tongkat ini harganya berapa nih Pak nih? Kecuali kalau tongkatnya siapa? Tongkatnya nenek sihir. Tongkat dari emas beda lagi. Cambuk, asal cambuk, wal habl, tali, dan yang semisalnya yang ditemukan di jalan. Dan Nabi membolehkan untuk memanfaatkannya. Hadis ini meskipun ada perawi yang lemah, namun apa? Namun hadis inilah yang diamalkan oleh para ulama karena sesuai dengan dalil-dalil yang lainnya. Kesimpulannya apa? Mengambil barang temuan di jalan tidak mengapa, ya selama menurut ketentuan di atas, ya bukan pelanggaran agama, ini boleh diambil. Bahkan jumhur ulama menganjurkan untuk mengambilnya, sehingga tidak boleh meyakini kalau mengambil barang teman tersebut akan kualat atau kena sial. Yang itu adalah apa? Itu semua adalah khurafat
Ya apalagi kalau pengambil nanti kena musibah, ya bisa celaka. Itu dalam syariat namanya apa? Menjadikan suatu sebab padahal bukan sebab. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Alla yaj'ala minha sababan illa ma sabata annahu sababun syar'an aw qadaran." Tidak boleh menjadikan sesuatu sebagai sebab, ya, padahal itu tidak ada dalilnya dalam syariat dan tidak ada bukti konkretnya, bukti nyatanya. Jadi kalau menjadikan satu itu sebagai sebab padahal bukan sebab itu tidak boleh. Ya, nanti mirip dengan tatayul. Ada suara burung hantu di belakang rumah. Pertanda Bapak. Bertanda akan ada yang sakit atau meninggal dunia. Kalau ada kuku masuk ke rumah, Pak, pertanda apa? Akan banyak tamu. Terlebih lagi baru makan ketiban apa? Cicak. Cicaknya masuk ke piring. Wah, gimana nih Pak? Banyak mau ada apa ini? Jadi apa? Tidak boleh meyakini hal itu adalah termasuk khurafat atau tatayul. Nah sekarang Pak, kalau nemu barang di jalan, boleh nggak kita nggak mengambilnya? Duh, beban ini Ustaz, mengumumkan itu nggak mudah ini. Dan nggak mau tanggung jawab, biar di jalan saja, biar ketemu orang lain. Gimana nih Pak? Boleh nggak seseorang itu tidak mengambil barang temuan? Karena daripada beban, nanti suruh mengumumkan 1 tahun, terus nanti kalau ketemu yang punya suruh memberikan. Para ulama, jumhur ulama menjelaskan ternyata tidak wajib mengambil barang temuan. Jadi kalau kita nggak ngambil nggak berdosa, aman ya, aman. Tapi kalau nominnya besar nggak diambil nggak jadi apa? Sayang atau ya? Kenapa sayang? Nanti ada kemungkinan jadi milik kita ya. Kalau diumumkan setahun nggak ada yang ngaku. Namun Malikiyah, kalau dalam mazhab Malikiyah itu ada yang mengatakan wajib dengan syarat apa Pak? Kalau Imam Malik mengatakan wajib, syaratnya adalah kalau adanya kekhawatiran barang itu akan diambil oleh orang jahat yang tidak amanah. Wis daripada nanti diambil orang lain terus nggak mau mengumumkan, lebih baik saya ngambil. Ya, saya ngambil dan nanti yang saya mengumumkan. Itu bisa jadi apa? Niat yang baik, menyelamatkan barang tersebut yang kemungkinan masih bisa ketemu pemiliknya. Beda kalau mungkin nemu barangnya di masjid. Oh, kalau orang masjidan itu biasanya amanah Ustaz, berarti nggak usah saya ambil saja. Nanti kan ya ada apa? Ada yang mengumumkan. Terus juga apa? Yang kedua, merasa aman dari apa? Merasa aman dari keserakahan dirinya sendiri jika barang itu harus diumumkan dulu selama 1 tahun. Sehingga ketika tidak terpenuhi 2 syarat ini, maka apa? Boleh untuk tidak mengambil barang temuan tersebut menurut Malikiyah. Namun yang rajih adalah bahwa pendapat yang kuat, monggo, berarti hak kita berhak untuk mengambil dan juga boleh untuk tidak mengambilnya. Kira-kira karena kita dalam mengumumkan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ala kulli hal, dalam syariat Islam barang temuan di jalan boleh diambil dengan ketentuan
dan juga boleh tidak diambil. Ini bapak-bapak pilih mana ini? Diambil kan? Kalau besar diambil nih. Kalau kecil juga diambil juga. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, luqatah itu mengikuti wazan fu'alah. Kalau dalam bahasa Arab, di dalam ilmu shorof, artinya adalah sesuatu yang dipungut. Dan terus bagaimana Pak jika menemukan barang temuan itu adalah barang yang haram? Ada barang haram ditemukan, kira-kira kita ambil benar? Contohnya barang haram apa? Minuman keras, nemu botol ciu atau ciu satu jerigen gitu, gimana Pak? Diambil betul? Oh ditumpahkan gitu ya, ditumpahkan langsung. Atau nemu jimat, langsung dibakar gitu ya. Nah, rukun luqatah dalam ilmu fikih itu ada al-multaqit, yaitu orang yang nemu barang namanya multaqit, dan barang dan tindakan mengambil barang temuan itu namanya iltiqat. Ya, namanya adalah iltiqat. Nah, macam-macam barang luqatah kalau dibagi itu ada. Kalau tukang rosok, misalnya tukang rosok itu kalau di mana, di tempat sampah atau yang lain itu kan barang-barang yang tentunya sudah dibuang. Tapi tukang rosok pun kan di situ ada adab nih, ketika suatu kampung ada tulisan. Sebagian ulama ada yang memberikan contoh, termasuk barang temuan itu adalah hewan yang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya, tidak dibutuhkan lagi karena mungkin hewan tersebut sudah kurus, kering ya. Maka kalau menemukan nggak perlu diumumkan. Nah sekarang Pak, kalau nemu kucing di jalan gimana? Nemu kucing diambil? Kucing apa itu? Kucing angguran atau kucing yang mahal? Nah, ini kayaknya kucing ini kayaknya dibuang. Dan terutama kita pencinta kucing, cat lover ini, ya, kenapa langsung diambil? Dan ternyata masih ada yang punya, cuma main saja kucingnya. Nah, tanggung jawab berarti ini. Itu Pak, seperti kambing kurus yang tak mampu berjalan, yang mana pemiliknya udah nggak membutuhkan, ditinggal saja, maka apa? Hewan tersebut boleh dimiliki oleh yang menemukannya. Terus juga kalau zaman dahulu mungkin hewan tersesat yang tidak bisa menjaga diri dari binatang buas, seperti nemu domba tersesat. Nah, dan nanti apa? Domba, kambing yang kecil yang apa? Tersesat dan khawatir nanti dimakan binatang buas, maka hewan tersebut boleh diambil dan diumumkan selama 1 tahun penuh. Jika pemiliknya datang, maka diserahkan. Jika tidak ada pemiliknya, tidak ketemu, maka boleh diambil. Karena Nabi pernah bersabda tentang kambing tersesat. Kalau zaman kita ada apa? Kambing tersesat. Tapi kita ada yang mengatakan orang-orang Islam itu katanya domba tersesat. Pernah dengar ya? Nah, untuk orang-orang Islam itu domba-domba tersesat, Pak. Masa kita dikatakan domba-domba tersesat? Nah, Nabi mengatakan hiyalaka auli akhika auli dikti. Kambing yang tersesat tersebut bisa jadi milikmu karena nggak ada yang ya ketemu pemiliknya, atau untuk saudaramu berarti ketemu pemiliknya,
atau untuk serigala. Ini mana ini? Daripada dimakan serigala, diambil saja nih. Makanya ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menjelaskan hewan tersesat yang tidak bisa menjaga diri dari hewan buas, ya, itu domba, kambing, unta kecil dan semisalnya, maka boleh diambil dan dipelihara. Apabila bertemu dengan pemiliknya, maka boleh minta ganti rugi atas biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Jadi kalau kita nemu barang, Pak, dan kita umumkan selama dalam pengumuman tersebut ternyata butuh perawatan barang, barang 10 dirawat, maka kita boleh minta ganti rugi. Contohnya, namun barang apa Pak yang butuh perawatan? Ya hewan, atau mungkin pohon jemani, atau pohon janda bolong. Janda bolong, janda apa ini? Pohon-pohon yang mahal-mahal itu nih. Nah, kan butuh perawatan. Jika khawatir biaya perawatan lebih besar dari nilai hewan tersebut, maka apa? Dan dia berusaha mengenali ciri-cirinya, dicatat kalau perlu, daripada merawat, maka boleh dijual. Nemu apa lagi? Nemu jemani, apa gelombang cinta yang dulu mahal nih, daripada merawat, maka Pak boleh dijual. Dan uang hasil penjualannya itu apa? Disimpan, nanti kalau ketemu pemiliknya diberikan. Yang ketika apa? Pemiliknya berhasil menyebutkan ciri-cirinya, maka ya sesuai kenyataan, maka uang tadi diberikan pemilik. Kita nemu kambing tersesat tadi, sedangkan kita sibuk gak sempat merawat. Beda kalau hewan tersesat tersebut bisa menjaga diri dari binatang buas, seperti onta, sapi, kuda, burung merpati yang bisa menjaga diri, maka hewan tersebut tidak boleh diambil. Karena hewan tersebut bisa menjaga diri dari bahaya yang mengancamnya. Bahkan jika hewan tersebut diambil, bahkan menjadikan apa? Sulit bagi pemiliknya untuk menemukannya. Justru kalau diambil nanti malah pemiliknya apa? Sulit menemukannya. Maka Nabi pernah ditanya tentang unta yang tersesat. Beliau bersabda, "Da'ha, biarkan unta tersebut. Fa inna ma'aha kila'aha wa siqa'aha tarqul ma' wa ta'kulu syajar hatta yajidaha rabbuha." Biarkan unta tersebut, sesungguhnya unta itu memiliki alas kaki, tempat minum sendiri. Unta itu bisa mendatangi tempat air, bisa makan tumbuhan. Biarkan sampai ditemukan apa oleh pemiliknya. Termasuk apa? Termasuk dalam hal ini adalah barang-barang yang berukuran besar, yang tidak dikhawatirkan diambil orang, seperti kayu besar, logam berat yang semisalnya, maka tidak boleh dipungut. Karena barang tersebut ada pemiliknya dan mau diambil. Ada nggak istilahnya nemu kayu di mana? Di kebun. Nemu kayu di ngalas gitu, ya akhirnya apa? Dipungut. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
ternyata ada beberapa ketentuan seputar lukotoh. Di antaranya adalah tidak boleh memungut barang temuan di tanah haram Mekah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Inna hadzal balada harramallahu la yuqdalu syauquhu wa la yunaffaru sayduhu wa la yantaqitu luqatahu illa man arrafaha. Sesungguhnya negeri ini, negeri Mekah yang dimuliakan Allah, tidak boleh dicabut durinya. Jadi kalau kita ke Mekah nanti nggak boleh nyabuti duri. Duri tumbuhan itu yang dicabuti. Tidak boleh diusir hewan-hewannya. Masya Allah, jadi kita lihat ada merpati-merpati di sana nih. Nggak boleh apa diusir hewannya. Tidak boleh berburu. Tidak boleh dipungut barang temuannya kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya. Tapi kalau ingin mengumumkan silahkan. Berarti kalau temu di Mekah diumumkan, atau biasanya kan di sana diserahkan kepada pihak keamanan. Ya, pihak keamanan. Termasuk Bapak Ibu yang berhormati Allah, ketika kita menemukan sesuatu nih di tempat-tempat yang di situ ada pihak keamanannya, contoh di tempat hiburan atau di kebun binatang, di tempat wisata, maka bisa dengan apa? Kita serahkan kepada pihak keamanan yang mengelola tempat tersebut agar apa? Diumumkan. Ya, diumumkan lewat pengeras suara. Diumumkan pengeras suara, dan setelah itu biar jadi tanggung jawab apa? Jadi tanggung jawab ya pengelola tempat tersebut. Daripada kita bawa nih, repot nanti nih, gimana mengumumkannya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang berikutnya, ada kalanya mengambil barang teman itu wajib hukumnya, terutama apa? Di lokasi yang tidak aman. Banyak pencuri, banyak orang yang tamak terhadap harta, sehingga khawatir harta tersebut diambil dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berbeda dengan si penemu, yakin bisa menjaga barang teman tersebut dan bisa mampu untuk mengumumkannya. Oke. Kemudian ketentuan yang berikutnya, nah ketika sudah diumumkan selama 1 tahun penuh, namun pemiliknya tetap tidak diketahui, maka boleh memanfaatkan barang tersebut. Ternyata Pak, setelah dimanfaat kok datang pemiliknya. Gimana Pak? Sudah dimanfaatkan, ternyata datang pemiliknya, maka wajib untuk diganti. Berdasarkan sabda Nabi, fa'in lam ta'rif fastanfikha wal takun wadi'atan indaka fa'in ja'a talibuha yawman minad dari fa'atiha ilaih. Dalilnya jelas, jika pemiliknya tidak diketahui, maka manfaatkanlah barang, dan barang itu dianggap sebagai titipan di sisimu. Jadi setahun nggak ketemu, maka manfaatkanlah. Jika suatu hari pemiliknya datang, maka serahkanlah kepadanya. Ya, itu tetap diserahkan Pak, ketemu nih. Dan jika yang mengambil barang temuan tadi Pak, itu statusnya adalah amanah, maka ketika kita menemukan barang, kita ambil, sudah kita jaga, kok hilang, maka nggak wajib mengganti, karena kita sudah amanah berusaha menjaga.
Beda kalau hilangnya karena keteledoran kita, terus data pemiliknya, maka Allah wajib mengganti. Ini namanya bab amanah. Bab amanah itu patokannya teledor atau enggak. Ini kalau teledor berarti wajib mengganti. Tapi kalau tidak teledor, berusaha dijaga, kok hilang, maka ini tersebut cepat rusak, nggak bertahan selama 1 tahun. Maka Allah dicatat ciri-cirinya, terus bisa dijual dan uangnya disimpan. Ini barang yang nggak bertahan lama, Pak. Kasih uang kan nggak mungkin nih. Nah, baru kalau pemiliknya datang, uang yang dijual tadi bisa diserahkan. Ya, status barang temuan selama dalam masa pengumuman tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dijual, tidak boleh disewakan, karena itu belum menjadi miliknya. Kecuali kalau untuk maslahat barang temuan itu sendiri. Ini baru kalau sudah 1 tahun penuh nggak ada yang mengaku, nggak ketemu pemiliknya, boleh apa? Boleh dimanfaatkan, disewakan dan lain sebagainya. Dan jika pembawa barang temuan tersebut meninggal dunia, maka ahli waris si penemu yang menggantikan Allah untuk mengumumkannya. Dan ternyata setahun tidak ketemu, maka barang tersebut menjadi milik ahli waris tersebut. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka apa? Di sini bisa kita pahami beberapa kaidah dalam apa? Dalam barang temuan itu. Yang penting Bapak Ibu ketika mengumumkan itu tidak boleh mengumumkan di mana? Di masjid. Tidak boleh apa? Mengumumkan di masjid. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'a rajulan yunshidu dhalatan fil masjid falyaqul la raddahallahu 'alaika fa inna masajida lam tubna lihada." Jika seseorang mendengar orang lain mengumumkan barang hilang di masjid, contohnya kita kehilangan barang, terus kita apa? Mengumumkannya di masjid. Yang mengumumkan siapa? Yang punya barang. Jika seseorang mendengar orang mengumumkan barang hilang di masjid, maka hendaklah ia mengatakan, tidak, semoga Allah menjauhkannya darimu, semoga Allah enggak mengembalikannya kepadamu, karena sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk tujuan ini. Namanya saya kehilangan barang, terus saya setelah sholat maghrib pengumuman, bapak saya kehilangan ini, barangkali bapak ada yang tahu. Beda kalau panitia kajian mengumumkan, telah ditemukan ini di kamar mandi tadi, atau kunci yang hilang kan itu pas pengajian, ya, harap menghubungi panitia. Tidak. Yang dibolehkan adalah mengumumkan di pintu masjid. Jadi belum masuk masjid, Pak. Ya, di situ nih. Nah, ini ketika orang masuk diumumkan, dikasih tahu. Jadi mengumumkan di pintu-pintu masjid pada waktu sholat setelah menunaikannya boleh, Pak. Ketika ada di luar masjid. Yang penting perlu kita pahami di sini, barang temuan itu hakikatnya adalah masih barang orang lain. Ya, jadi
Maka apa? Maka ini perlu ditekankan, ini adalah di antara petunjuk Islam bagi yang berkenaan dengan barang temuan adalah harus menjaganya, karena itu adalah merupakan harta seorang muslim. Jadi pada prinsipnya kita semua Bapak mengetahui adanya perintah dalam syariat untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, termasuk dalam masalah apa? Barang temuan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, ada dunia ini. Oke, sebelum sesi pertanyaan kita ada dunia. Kita masuk sesi tanya jawab ini. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau tanya bagaimana hukumnya bila Ana menemukan roti gawan. Roti gawan itu kalau apa? Hajatan itu ya? Roti gawan. Apa yang saya lakukan bila tersebut saya ambil? Kaidahnya adalah kalau barang tersebut remeh, kurang bernilai, maka boleh diambil dan tidak perlu mengumumkan. Dan tolak ukur barang tersebut remeh atau tidak adalah sesuai dengan uruf kebiasaan di masyarakat. Karena syariat itu enggak menjelaskan secara apa? Secara rinci. Maksudnya batasannya barang itu remeh atau tidak.
maka berlaku kaidah al-'adatu muhakkamah. Ada atau kebiasaan itu dapat dijadikan sandaran hukum. Dan Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah pernah menjelaskan salah satu tolak ukur barang tersebut remeh adalah jika hilang maka pemiliknya biasanya tidak berusaha mencarinya dan tidak menaruh perhatian padanya. Awal jika hilang pemiliknya tidak berusaha mencarinya dan tidak menaruh perhatian padanya. Beliau bilang nggak apa-apa, terus istilahnya cuma barang itu. Nah ini kira-kira roti gawat sama apa? Kalau kita kehilangan roti gawat gimana? Berusaha mencarinya nggak? Menaruh perhatian betul? Tergantung. Enggak ya, betul menaruh ya sudah diambil dan dimanfaatkan. Ada juga pertanyaan, adalah jika menemukan, misalnya kita menemukan emas, terus tahu yang punya, tapi tidak dikembalikan, apa hukumnya? Ya kalau tahu pemiliknya, ya dikembalikan kan ada. Jadi kalau tahu apalagi yang ditemukan ini apa? Emas. Ya, jadi misalnya kita nemu emas terus tahu yang punya tapi tidak dikembalikan, apa hukumnya? Hukumnya ya boleh. Ya. Wajib apa? Diserahkan kepada pemiliknya. Ini wajib apa? Diserahkan di pemiliknya, kepada apa? Pemiliknya. Itu nih, jadi kalau tahu pemiliknya itu segera dikembalikan. Berarti kalau kita tahu pemiliknya nggak dikembalikan, itu namanya mengambil harta orang lain tanpa hak. Ya. Kalau kita memanfaatkannya ya khawatir apa itu termasuk barang yang haram. Ya, sudah tahu pemiliknya kok tidak dikembalikan. Jadi sebaiknya segera dikembalikan. Pertanyaan berikutnya tidak ada hubungan dengan materi ini, tapi apa hukumnya kalau berhubungan suami istri di masjid? Boleh boleh? Hukumnya adalah tidak boleh. Orang junub saja itu nggak boleh. Jadi masjid itu adalah tempat yang suci, tempat yang suci, masjid untuk beribadah, untuk sholat, zikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka secara asal hukumnya adalah tidak boleh berhubungan suami istri di masjid. Seperti dalam kalau ketika i'tikaf, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kamu mencampuri istri-istri kalian yang sementara kalian itu adalah i'tikaf, berdiam diri di masjid. Jadi itu berkaitan dengan dengan hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pada kali kita cukup pertanyaan langsung. Betul-betul? Nggih, enggak. Petani nyangkul di sawah tadi. Dia menemukan emas, kadang sering banyak gimana? Nggak ada yang punya. Kalaupun ada yang punya mungkin barang purbakala. Masya Allah. Mungkin malah jadi masalah. Malah jadi apa? Jadi masalah enggak? Kurangnya sih liane ndi.
Iya. Ya, kalau mensyukurkan maka kita bersyukur. Alhamdulillah dapat harta karun. Harta karun gimana ngomongkan? Dapat harta karun, tapi jangan lupa zakatnya. Zakatnya berapa persen? 20%. Langsung apa? Dikeluarkan apa? Zakatnya. Dan tidak perlu kalau istilahnya barang harta karunnya termasuk barang tambang yang ditemukan di dalam tanah itu nggak ada nisab dan nggak ada haul. Nggak ada nisab itu nggak ada batas minimal mengeluarkan zakat. Yang ditemukan harta karun emas seperti emas tadi ini tidak ada nisabnya dan tidak ada haulnya. Haul itu apa? Bukan haul di Solo ini. Haul itu adalah hitungan ya 1 tahun nisabnya bertahan maka wajib zakat. Jadi apa? Bisa diambil, dimanfaatkan, tapi jangan lupa zakatnya 20%. Alhamdulillah ya, makanya sering-sering nyangkul di belakang rumah gitu. Ya tapi tidak pernah karun. Tapi ya juga khawatir kita Pak, nanti jangan-jangan dapat granat Pak. Wallahu ta'ala alam. Demikian ini Bapak Ibu yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa nas'alullah ta'ala al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.